ilmu bisa kita ambil dari mana saja, dari pengalaman. Manakala pengalaman setiap hari yang kita ketahui itu adalah suatu ilmu yang kita dapat, itulah ayat-ayat kita yang perlu kita kaji. Seperti itulah manakala kehidupan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semuanya, kuliner Tuban dan sekitarnya. Nama saya Joko Swardono, tapi hari-hari kita dipanggil Pak Tony. Saya punya keluarga, yang notabene keluarga saya keluarga kecil tapi bahagia. Istri saya namanya Siti Polisa, dan saya mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya Gina, Kasar Fitri, dan 2 Insan Ayu, yang ketiga Revanda Iqbal. Alhamdulillah mereka sekarang sudah besar-besar. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja sih, tapi kami punya motivasi yang sangat besar untuk menggali potensi-potensi saya, manakala saat itu kami dalam situasi-situasi yang notabene terlalu di bawah ekonomi rata-rata. Ya, dari itu kita belajar untuk mengungkapkan apa yang menjadi talenta kita untuk merubah nasib hidup kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya diberikan seorang istri yang begitunya bisa mengiringi saya dalam perjalanan hidup saya, manakala membuat banyak sekali usaha-usaha, dan juga usaha dari transportasi, dari usaha kuliner, dan usaha-usaha bisnis otomotif. Tetapi dalam dinamika kehidupan, jatuh bangun itu pasti, tapi yang kami pertahankan saat ini itu kulinernya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya di dalam perjalanan kuliner saya itu dimulai sekitar antara tahun 2000. Tahun 2000 kami sudah memulai kuliner kecil-kecilan. Waktu pertama kali kami hanya mempunyai modal 35.000. Dari uang 35.000 saya berkomitmen bagaimana uang ini 35.000 itu saya masih bisa makan dan uang itu kembali. Nah, akhirnya tercetuslah keinginan saya untuk berwirausaha kuliner itu tadi. Dengan komitmen itu tadi, saya berusaha untuk mengembangkan usaha saya. Dari segi ekonomi saya masih bisa makan setiap hari, dan saya masih bisa istilahnya membeli barang-barang yang akan saya jual kembali. Di antaranya awal-awalannya seperti itu, dan juga banyak sekali dinamika dalam kehidupan itu, berbagai macam cara yang harus saya lakukan untuk menambahi kegiatan dari kuliner itu tadi. Itu semuanya terletak pada motivasinya pada istri saya ini yang luar biasa. Dengan talentanya memasak, akhirnya saya pupuk pelan-pelan. Dengan talenta memasak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya kembangkan. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama kerjasama. Tanpa adanya kerjasama, nggak mungkin kita bisa berjalan seirama yang namanya perkembangan usaha. Di dalam perjalanan kuliner ini, saya juga jatuh bangun. Pertama kita di depan SMA Negeri 1, itu kita di pinggir jalan. Itu selama kurang lebih 2 tahun kita di trotoar. Kita hanya bermodalkan 1 kompor, 1 meja, dan hanya 5 gelas kopi. Nah, waktu itu dari uang 35 yang tadi saya ceritakan itu dapat kopi 1 kilo, dan juga gula 1 kilo, dan lainnya untuk bumbu ote-ote ya Ibu ya. Bumbu ote-ote akhirnya kita bikin kecil-kecilan di situ. Alhamdulillah berjalan. Uang saya kembali, saya bisa membeli istilahnya kulaan lagi, dan saya bisa makan. Akhirnya berkembang. Itulah dari perjalanan kuliner saya. Demikian juga dari perjalanan itu berkembang menjadi usaha kuliner
yang semi permanen ya Bu ya. Akhirnya kita di trotoar, akhirnya kita bisa bikin kecil-kecilan yang namanya gubuk atau apa ya, bedak kecil di depan SMA Negeri 1 Tuban, Jalan Pahlawan itu. Perjalanan itu sampai 10 tahun kita di situ. Dari tahun 2000 sampai tahun 2016 tahun 2000 berapa lah, ada sampai 10 tahun lah di situ, kira-kira seperti itu. Itu pun luar biasa. Dari masakannya dari dulu yang terkenal Mbak Lis itu yang di sana dengan cita rasa masakan khas Tuban, akhirnya banyak orang yang sudah tahu di mana saja ada brandingnya warungnya Mbak Lis, Seleko, mereka sudah tahu dengan ciri khas cita rasanya. Nah dari situ kami berkembang pelan-pelan akhirnya kita bisa buat outlet lagi di kantin Uniro. Kita buat di situ soto, bikin soto, siomay di situ dan ayam goreng di kantin Uniro selama kurang lebihnya 5 tahun. 5 tahun di kantin Uniro. Setelah itu berjalan lagi, kita bikin lagi di rest area ya Bu ya. Iya, rest area. Di rest area kita 2 tahun. Di situ kita bikin pepes apa? Jenis-jenis pepes putu, pepes apa dan sebagainya seperti itu. Dan juga akhirnya kita bikin lagi di outlet lagi di Jalan Sunan Kalijaga. Depannya Pengadilan Agama itu ada brandnya Dapur Bunda. Nah, alhamdulillah karena talentanya istri saya ini akhirnya saya kembangkan, membuat soto, membuat gulai iga sapi, membuat rawon dan sebagainya di situ. Alhamdulillah seiringnya itu istri saya punya talenta, saya menekuni tentang sistem manajemen keuangan yang namanya kuliner. Akhirnya sinilah kami berjalan seiring seirama, tapi dalam perjalanan ini tetap yang namanya itu tumpang tindih kepentingan, tumpang tindih itu pasti, apalagi namanya suami istri itu pasti. Alhamdulillah sampai akhirnya kami juga berdiri lagi di warung sawah ini. Waktu itu kami dalam keadaan pilot usaha kita, dari otomotif, dari kuliner sana kuliner sini, akhirnya kita stagnan di rumah, membuat online di rumah. Dengan berjalannya itu akhirnya kami membuat konsep yang terintegrasi di sistem manajemen kuliner itu tadi. Berjalannya waktu juga saya membuatkan konsep, karena saya yakin saya punya di konsep itu, saya punya produk, saya punya market, dan bahkan di situ kami hitung-hitungan kami punya profit. Akhirnya konsep ini saya jual ke teman-teman, karena waktu itu saya kepengennya membuat suatu tempat kuliner yang di desa dan mempunyai nuansa desa, dan juga mempunyai cita rasa sangat-sangat desa gitu loh. Artinya kultur food, Nah dari kultur food itu saya kepengennya membuat suatu nuansa yang betul-betul orang itu datang tidak hanya menikmati kulinernya saja, tetapi juga menikmati nuansanya dan juga menikmati apa yang ada fasilitas di warung sawah itu. Alhamdulillah juga seiring juga perjalanan itu kami bisa mendapatkan investor, dan saya juga dipercaya. Akhirnya kami membuat komitmen yang ada di warung sawah itu akhirnya berjalan sampai kita berdiri. Grand openingnya tahun 2020 ya Bu ya. 2020 kita grand opening, bulan Januari, Februari Maret. kita jalan. Maret tanggal 16 kita kena lockdown. Nah di situ letaknya, di mana ketangguhan seorang pengusaha manakala dihadapkan dengan situasi sulit yang umum, yang global, kalau tidak mempunyai landasan sistem yang tidak kuat, banyak yang hancur, pasti juga hancur. Nah, kepercayaan saya dari pengalaman saya yang bertahun-tahun membidangi suatu usaha, sekecil apapun usaha tanpa ada sistem
tidak akan bisa berkembang. Sebesar apapun usaha, tanpa ada sistem juga tidak akan bisa berkembang. Berarti di sini letaknya adalah sistem. Kalau kita punya sistem, baru kita di situ mampu untuk menjalankan suatu usaha. Demikian juga kita ditopang dengan inovasi dan inovatifnya produk-produk kulinernya. Jadi kita jangan stagnan. Kalau kita sudah menguasai sistemnya, berarti kita harus menguasai produk-produk kita. Alhamdulillah juga karena dinahkodai oleh istri saya Bu Is ini, kuliner saya tetap berjalan. Apapun kondisinya, situasi ekonomi global, saya masih bisa bertahan dan masih bisa berkembang. Tetapi di sini juga tidak terlalu takabur saya. Semuanya itu karena semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu rahmatnya sebetulnya. Tanpa dukungan beliaunya kita nggak mungkin bisa seperti ini. Artinya semuanya itu hanya sekedar untuk wacana aja, bahwasanya hidup itu jangan stagnan, jangan hanya jangan hanya terfokus satu titik, tetapi kita harus betul-betul menguasai segala lini. Kebetulan ini istri saya ini yang biasa dipanggil dengan Mbak Lis atau Bukis, itu begitunya gigihnya mempertahankan cita rasanya yang diproduksikan di warung sawah. Dari pandemi awal tahun 2020 tanggal 16 Maret terjadi dinamika yang luar biasa. Pasang surutnya, pengunjung pasang surutnya, pendapatan dan sebagainya sangat luar biasa. Tetapi di sini karena kita punya sistem yang kuat, pengelolaan yang integrat, dan semuanya itu terupdate setiap hari. Apa yang menjadi kebutuhan kita bisa melimit, kita bisa memangkas, dan kita bisa mengakomodasi semuanya. Alhamdulillah sampai hari ini apa yang saya tekuni, yang namanya warung sawah tetap berjalan. Dan tidak lupa bahwasanya banyak sekali tekanan-tekanan juga banyak sekali, dan juga yang di luar nalar. Artinya faktor-faktor X itu juga banyak sekali. Manakala kita masih bertopang seperti itu, jangan harap kita bisa berkembang. Karena apa? Segala sesuatu usaha memang harus didasari satu, kita punya keyakinan, dua, bahwasanya kita itu bisa, ketiga, kita mampu untuk melakukannya. Ilmu bisa kita ambil dari mana saja, dari pengalaman. Manakala pengalaman setiap hari yang kita ketahui itu adalah suatu ilmu yang kita dapat, itulah ayat-ayat kita yang perlu kita kaji. Seperti itulah manakala kehidupan itu tadi. Di samping semuanya dari kuliner dan juga dinamika kehidupan, banyak sekali yang saya dapat dari kehidupan sehari-hari yang dari nol sampai sekarang ini, yang harus saya pelajari dan yang harus saya dapatkan. Untuk saya kira semuanya itu jatuh bangunnya suatu usaha itu memang diawali dari yang tadi saya kemukakan, adalah konsep dan juga sistem. Seperti yang tadi yang sudah saya ceritakan, bahwasanya jatuh bangun satu usaha itu lumrah. Manakala kita tidak berani mengambil suatu keputusan sekali seumur hidup, jangan harap kita akan bisa sukses dan kita akan bisa melangkah ke depan. Karena apa? Kalau kita hanya terpuruk saat kita itu jatuh, selesai hidup kita. Kita bangun dari mimpi itu, kita kerjakan, kita eksekusi, kita berani, itulah hidup. Kalau kita mau cerita yang namanya sukses, setiap orang punya sukses, tetapi dalam sukses ini kita punya takaran masing-masing. Sukses kita di mana? Sukses itu saya anggap suatu suatu kata-kata yang umum untuk kita dengar kepada teman-teman. Sukses itu hanya
dari segi materi. Tetapi di sini sukses bukan dari segi materi, tapi dari kesuksesan apa yang pernah kita buat kepada teman-teman kita yang ada. Kalau kita bisa membuat lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja, itulah kita sukses. Kalau sukses hanya untuk diri kita sendiri itu bukan sukses. Tetapi sukses di sini manakala kita bisa membuat suatu usaha yang bisa kita kelola oleh orang banyak dan bisa memberikan kehidupan orang banyak, itu ya yang namanya sukses. Makna-makna dari kehidupan yang sebenarnya dan makna-makna dalam perjalanan hidup sampai sekarang ini yang saya alami, banyak sekali dinamika yang silih berganti. Namanya manusia, tetap ada yang senang, ada yang tidak, itu biasa. Ada yang mendukung, ada yang membosin, itu biasa. Tetapi kita punya keyakinan, jangan sampai kita manakala kita kerjasama sama seseorang, jangan sekali-kali kita itu mendolimi mereka, karena itu sangat-sangat membuat kita itu nanti terpuruk. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti punya kendala masing-masing. Tapi alhamdulillah selama ini saya dengan istri saya, walaupun dengan banyak sekali dinamika kehidupan yang harus saya jalankan, istri saya masih setia dengan saya dan anak-anak saya sehat. Berarti ini adalah suatu ukuran kesuksesan saya di saat ini. Semuanya itu tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.